Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rosyida Nur Abiah, NIM 060403200075. Dan saya Eli Nurfariha, NIM 060403200077. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Memahami Ijaz Al-Quran. Jangan lupa ya, like dan komen di bawah sini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Ijazul Al-Quran. Sebelum masuk materi, apa sih Al-Quran itu? Al-Quran merupakan salah satu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk dijadikan pedoman hidup manusia yang beriman. Karena itu, selain sebagai pedoman hidup, Al-Quran juga apabila dibaca dengan baik dan benar akan mengandung nilai ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang pengertian Ijazul Al-Quran. Secara etimologi, kata ijaz adalah isim masdar dari ajaza yu'jizu i'jazan yang mempunyai arti ketidakberdayaan dan ketidakmampuan. Sedangkan secara terminologi, Ijazul Al-Quran adalah penampakan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ijazul Quran merupakan kekuatan, keunggulan, dan keistimewaan yang dimiliki Al-Quran yang menetapkan kelemahan manusia, baik secara terpisah maupun berkelompok-kelompok, untuk bisa mendatangkan minimal yang menyamainya. Materi selanjutnya adalah unsur-unsur yang menyertai kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, kefasihan dan keindahan Al-Quran. Unsur pertama kemukjizatan Al-Quran ialah kefasihan dan balaghahnya. Artinya, untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam setiap masalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata dan kalimat yang paling lembut, indah, ringan, serasi, kokoh. Melalui cara tersebut, dia menyampaikan makna-makna yang dimaksudkan kepada para mukhatab atau audiens, yaitu melalui sastra yang paling baik dan mudah dipahami. Yang kedua, keummian Nabi SAW. Al-Quran adalah kitab suci yang mencakup berbagai pengetahuan, hukum-hukum, dan syariat, baik bersifat personal maupun sosial. Terakhir adalah konsistensi kandungan Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang Allah turunkan selama 23 tahun dari kehidupan Nabi Muhammad SAW, yaitu masa-masa yang penuh dengan berbagai tantangan, ujian, dan berbagai peristiwa yang pahit maupun yang manis. Akan tetapi, semua itu sama sekali tidak mempengaruhi konsistensi dan kepaduan kandungan Al-Quran serta keindahan susunan katanya. Kita masuk pada aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat dalam melihat aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Akan tetapi secara umum terdapat 4 aspek kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama adalah aspek balagha atau keindahan bahasa. Qadhi Abu Bakar Muhammad Ibnu Thayyib Al-Bakalani dalam kitabnya Ijazul Quran dan At-Taqrib wal Irsyad, beliau berpandangan bahwa bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran adalah bahasa yang paling sempurna. Mengapa seperti itu? Karena baik dari segi bahasanya, susunan katanya, maupun ketelitian redaksi yang digunakan. Keindahan bahasa Al-Quran jauh melebihi keindahan bahasa yang disusun oleh para sastrawan Arab. Yang kedua adalah aspek kandungan isinya. Perihal aspek kandungan isi Al-Quran secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu tentang hal-hal gaib dan yang kedua tentang isyarat-isyarat ilmiah. Perihal tentang hal-hal gaib ini, kandungan isi Al-Quran banyak menginformasikan tentang berita gaib yang terjadi sebelumnya, yaitu berita tentang orang-orang terdahulu, dan juga berita gaib yang akan terjadi sesudah turunnya wahyu. Seperti contoh terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 1-6, di mana pada ayat itu diterangkan tentang kemenangan yang akan diperoleh tentara Romawi dalam menghadapi bangsa Persia. Dan adapun perihal isyarat-isyarat ilmiah, kandungan Al-Quran banyak menginformasikan tentang permasalahan ilmiah, seperti yang tertera pada surat Yunus ayat 6, yang mana pada ayat itu menerangkan tentang pergantian malam dan siang. Aspek yang ketiga adalah aspek asyafah.
Aspek ini dikemukakan oleh ulama ahli kalam yaitu Abu Ishaq Ibrahim An-Nazam. Menurut beliau, maksud dari asyafa adalah Allah memalingkan perhatian-perhatian orang-orang Arab dari menandingi Al-Quran, padahal sebenarnya mereka mampu untuk menandinginya. Senada dengan hal ini, Al-Murtadha dari aliran Syiah berpendapat bahwa Allah telah mencabut dari mereka ilmu-ilmu yang diperlukan untuk menghadapi Al-Quran agar mereka tidak mampu membuat yang seperti Al-Quran. Aspek yang terakhir adalah aspek kesempurnaan syariatnya. Syariat Islam menunjukkan syariat yang paling sempurna jika dibandingkan dengan bentuk perundang-undangan manapun yang pernah ada di dunia. Sedangkan tujuan utamanya untuk membebaskan manusia dari dunia yang gelap gulita menuju dunia yang terang benderang. Dan kita masuk pada pandangan ulama tentang kemukjizatan Al-Quran. Ada beberapa ragam pendapat mengenai mukjizat Al-Quran, diantaranya Abu Ishaq Ibrahim An-Nazam berpendapat bahwa kemukjizatan Al-Quran adalah dengan cara syarfa. Satu golongan ulama ahli bahasa berpendapat bahwa Al-Quran itu bermukjizat dengan balahonya yang mencapai tingkat tinggi dan tidak ada bandingannya. Selanjutnya, sebagian yang lain pun berpendapat bahwa segi kemukjizatan Al-Quran adalah karena mengandung batik yang sangat unik dan berbeda dengan apa yang dikenal dalam perkataan orang Arab pada umumnya. Dan lanjut, golongan yang lain pun berpendapat bahwa Al-Quran itu kemukjizatannya terletak pada pemberitaan tentang hal-hal gaib yang telah lalu dan yang akan datang. Dan yang terakhir, ada satu golongan berpendapat bahwa mukjizat Al-Quran itu terjadi karena ia mengandung berbagai macam ilmu hikmah yang dalam. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.